Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faranina Yulian dalam mata kuliah Kalkulus Lanjut atau Kalkulus 2. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang barisan tak hingga dan deret tak hingga. Barisan tak hingga. Yang pertama adalah barisan. Dalam bahasa yang sederhana, suatu barisan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya adalah susunan bilangan real yang teratur, satu untuk setiap bilangan positif. Lebih tepatnya, suatu barisan tak terhingga atau infinite sequence adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau range adalah himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan barisan sebagai A1, A2, A3, dan seterusnya sebagai kurung kurawal AN di mana N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, atau cukup sebagai kurung kurawal AN. Kadang-kadang kita akan memperluas pengertian sedikit dengan membuat daerah asalnya terdiri dari semua bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan bulat tertentu, seperti B0, P1, B2, dan seterusnya, dan C8, C9, C10, dan seterusnya, yang dapat dituliskan juga sebagai kurung kurawal BN di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan Cn, N sama dengan 8 sampai tak hingga. Suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku pada awal yang cukup untuk membentuk suatu pola seperti pada angka 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Dengan rumus eksplisit untuk suku ke N seperti pada AN sama dengan 3N kurangi 2 di mana N lebih besar sama dengan 1, atau oleh rumus rekursi AN sama dengan 1, AN sama dengan AN kurangi 1 tambah 3 di mana N lebih besar sama dengan 2. Berikut 4 rumus eksplisit lagi dan beberapa suku pertama barisan yang dibentuknya. Nah, di sini yang pertama AN sama dengan 1 kurangi 1 per N di mana N-nya lebih besar sama dengan 1, maka AN menjadi 0, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan 4 per 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, BN sama dengan 1 tambah negatif 1 pangkat N kali 1 per N, di mana N lebih besar sama dengan 1, maka hasilnya menjadi 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Cn sama dengan negatif 1 pangkat N tambah 1 per N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Hasilnya 0, 3 per 2, negatif 2 per 3, 5 per 4, negatif 4 per 5, 7 per 6, negatif 6 per 7, dan seterusnya. Kemudian terakhir Dn sama dengan 0,999, di mana N lebih besar sama dengan 1. 0,999, terus hasilnya 0,999. Masing-masing barisan berkumpul dengan 1. Tapi apakah semua konvergen ke 1? Tanggapan yang benar adalah bahwa AN dan BN konvergen ke 1 sedangkan CN dan DN tidak. Nah, ini bisa kita lihat dari ilustrasi pada gambar ini. Di sini nilai A1, A2, A3 itu mendekati, B juga sama. Nah, kemudian yang negatif 1 itu ada yang tepat ya. Nah, kemudian yang yang ini mendekati 1 nih. Ini daerahnya di sini ya, yang A, kemudian yang B sama. Nah, yang C ini ada yang menjauh daripada positif 1. Kemudian yang D, dia nilainya tidak memencar ya, tapi masih ada yang di 0.
Agar sebuah barisan konvergen ke 1, pertama-tama berarti bahwa nilai-nilai barisan itu harus semakin mendekati 1. Tetapi barisan harus lebih hanya mendekati 1. Nilai-nilai tersebut harus tetap berdekatan untuk semua n di luar suatu nilai tertentu. Definisi. Barisan AN dikatakan konvergen ke L dan kita tulis dengan limit n mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif n yang berpadan sedemikian rupa sehingga n lebih besar sama dengan n, maka nilai mutlak AN kurang dari L lebih kecil dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sebarang bilangan L yang terhingga dikatakan menyebar atau divergen. Nah, ini adalah ilustrasinya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, perlihatkan bahwa jika P adalah bilangan bulat positif, maka limit n mendekati tak hingga 1/n pangkat P sama dengan 0. Nah, kita jawab, diketahui epsilonnya lebih besar dari 0 sembarang. N sebagai sembarang bilangan lebih besar dari akar dari P 1/epsilon, maka N lebih besar sama dengan N besar. Ditanyakan, perlihatkan P adalah bilangan bulat positif. Nah, kita di sini jawabnya mengimplikasikan bahwa kita balik ke rumus ya, yaitu nilai mutlak AN dikurangi L sama dengan 1/n pangkat P dikurangi 0. Sama dengan 1/n pangkat P lebih kecil sama dengan 1/n besar pangkat P lebih kecil dari 1 per dalam kurung akar dari P 1/epsilon pangkat P. Nah, ternyata hasilnya sama dengan epsilon. Teorema A atau sifat-sifat limit barisan. Misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta. Maka ini berlaku 5, yaitu yang pertama adalah limit n mendekati tak hingga K sama dengan K. Yang kedua, limit n mendekati tak hingga K kali AN sama dengan K kali limit n mendekati tak hingga AN. Yang ketiga, limit n mendekati tak hingga dalam kurung AN plus minus BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN plus minus limit n mendekati tak hingga BN. Yang keempat, limit n mendekati tak hingga dalam kurung AN kali BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN kali limit n mendekati tak hingga BN. Yang kelima, limit n mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit n mendekati tak hingga AN dibagi limit n mendekati tak hingga BN. Asalkan limit n mendekati tak hingga BN tidak sama dengan 0. Contoh soal 2. Carilah limit n mendekati tak hingga 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat tambah 1. Jawab, limit n mendekati tak hingga 3n kuadrat per 7n kuadrat tambah 1. Nah, ini kita gunakan teorema yang kelima. Oh, belum ya, ini belum kelima. Kita bagi ini ya, yang atas dan yang bawah dengan n pangkat 2. Jadi kita bagi yang atas ini dengan n pangkat 2 dan bawahnya juga sama ya, jadi 3n kuadrat per n kuadrat. Nah, sehingga hasilnya menjadi 3. Sama berlaku untuk yang ini juga, kita bagi dengan n pangkat 2 sehingga hasilnya menjadi 7 tambah 1 per n kuadrat. Nah, setelah kita bagi, dapatkanlah hasil ini ya, limit n mendekati tak hingga 3 per 7 tambah 1 per n kuadrat. Nah, ini kita pakai teorema 5. Teorema 5 adalah ini ya, kalau dia ada pembagian begini, maka pecahannya ini dua-duanya kita tuliskan limitnya ya, yang 5 ini. Jadi
Jadi limit n mendekati tak hingga 3 per limit n mendekati tak hingga dalam kurung 7 tambah 1 per n kuadrat tutup kurung. Nah, selanjutnya ke bawahnya kita pakai teorema 3. Nah, teorema 3 ini memisahkan tadinya di kurung, jadi di luar ya, jadi dipisahkan limitnya. Lalu selanjutnya kita pakai teorema 1. Teorema 1 itu adalah jika limit n mendekati tak hingga angka 7, maka ini di sini 7 ya, ini juga sama. Jadi 3 ya. Nah, sehingga limit, nah ini salah tulis ya ini ya. Bentar. Ini salah, bukan 3, harusnya 1 per n kuadrat ya. Nah, sehingga hasilnya 3 per 7 tambah 0 atau 3 per 7. Jadi limit dari n mendekati tak hingga 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1 adalah 3 per 7. Selanjutnya adalah teorema B atau teorema Apit. Andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L dan bahwa BN lebih besar sama dengan AN, BN juga lebih kecil sama dengan CN, untuk N lebih besar sama dengan K. K bilangan bulat yang tetap atau fixed integer. Maka BN juga konvergen ke L. Kita lihat contoh soal 3. Perlihatkan bahwa limit N mendekati tak hingga sinus pangkat 3N per N itu sama dengan 0. Nah, jawab N lebih besar sama dengan 1, maka kita tuliskan di sini di tengah-tengah sin pangkat 3 N per N, kemudian yang sebelah kirinya negatif 1 per N, sebelah kanannya 1 per N. Nah, batasannya ini lebih besar sama dengan, dan ini lebih kecil sama dengan. Oleh karena limit N mendekati tak hingga dalam kurung negatif 1 per N sama dengan 0, dan limit N mendekati tak hingga dalam kurung 1 per N sama dengan 0, maka hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Pasti hasilnya menjadi 0, karena kanan dan kirinya 0. Teorema C. Jika limit N mendekati tak hingga nilai mutlak AN sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Contoh soal, perlihatkan bahwa R lebih besar dari negatif 1 dan R lebih kecil dari 1. Maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Kita jawab, jika R sama dengan 0, maka hasilnya tidak berarti atau trivial. Jadi kita misalkan sebaliknya. Maka 1 per nilai mutlak R itu sama dengan 1 tambah P untuk suatu bilangan P lebih kecil dari 0 menurut teori binomial. 1 per nilai mutlak R pangkat 2 sama dengan dalam kurung 1 tambah P pangkat N sama dengan 1 tambah PN tambah suku-suku positif lebih besar sama dengan PN. Jadi nilai mutlak R pangkat 2 itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 per PN. Oleh karena limit N mendekati tak hingga 1 per PN sama dengan 1 per P kali limit N mendekati tak hingga kali 1 per N sama dengan 0, dari teorema Apit diperoleh limit N mendekati tak hingga nilai mutlak R pangkat N sama dengan 0, atau secara ekuivalen limit N mendekati tak hingga nilai mutlak R pangkat N sama dengan 0. Menurut teorema C, limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Bagaimana jika R lebih kecil dari 1? Misalnya R sama dengan 1,5. Maka R pangkat N akan bergerak ke arah positif tak hingga. Dalam kasus ini kita tuliskan limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. R lebih besar dari 1. Namun kita katakan bahwa barisan R pangkat N divergen. Agar konvergen, barisan harus mendekati suatu limit yang terhingga. Barisan R pangkat N juga divergen ketika R lebih kecil sama dengan negatif 1. Selanjutnya adalah barisan motonorik. Perhatikan sebarang barisan tak menurun atau non-decreasing sequence. AN yang kita maksudkan adalah AN tambah 1 lebih besar sama dengan AN. N lebih besar sama dengan 1.
Satu contoh adalah bacaan AN sama dengan N kuadrat. Contoh lainnya adalah AN sama dengan 1 kurangi 1 per N. Nah, ini adalah ilustrasi.